Selamat datang di program berita ekonomi kami. Pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang invasi negara-negara di Asia pada tahun 2022. Nah, kami akan mengulas hasil penelitian terbaru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi menggunakan metode regresi logistik ordinal. Bersama saya, ada 3 narasumber ahli yang akan memberikan penjelasan secara mendalam. Nah, mari kita mulai dengan memanggil pakar ekonomi kita, Ibu Larissa. Selamat datang Ibu Larissa. Ibu Larissa bisa dijelaskan secara singkat apa itu inflasi dan bagaimana kondisi inflasi di Asia pada tahun 2022? Tentu, inflasi adalah peningkatan harga barang dan juga jasa secara terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Nah, di Asia sendiri, pada tahun 2022, sebagian besar negara itu mempunyai inflasi yang ringan. Hal ini dapat terbukti dengan data yang ada itu menunjukkan bahwa 51,11% negara-negara di Asia ini memiliki tingkat inflasi yang ringan. Lalu, 35,56% itu mempunyai inflasi yang sedang. Sedangkan 11,11% itu mempunyai inflasi yang berat dan hanya 2,22% itu mengalami hiperinflasi. Nah, inflasi ini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti indeks harga konsumen atau IHK, lalu Gross National Expenditure atau GNI, dan juga nilai ekspor. Nah, meski begitu ada variasi signifikan antar negara, terutama karena kebijakan pemerintahan atau kondisi ekonomi dari masing-masing negara. Terima kasih Ibu Larissa. Sekarang kita akan berbicara dengan analis data kita, Ibu Aza. Selamat datang Ibu Aza. Bu Aza bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai metode dan hasil penelitian yang digunakan dalam analisis inflasi ini? Baik, jadi penelitian ini tuh menggunakan metode regresi logistik ordinal untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di negara-negara Asia. Data yang digunakan ini berasal dari World Bank periode 2022. Variabel yang dianalisis meliputi indeks harga konsumen atau IHK, Gross National Expenditure atau GNE, dan nilai ekspor. Kemudian regresi logistik ordinal ini digunakan karena variabel dependen yaitu tingkat inflasi berskala ordinal dengan beberapa kategori seperti inflasi ringan, sedang, berat, hingga hiperinflasi. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia mengalami inflasi ringan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 51,11% dari seluruh negara Asia yang ada. Model logistik ordinal yang digunakan dalam penelitian ini memiliki ketepatan klasifikasi sebesar sekitar 55,56% yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu. Sangat menarik Bu Aza. Jadi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi menurut penelitian ini? Oke, dari hasil uji individu hanya variabel IHK yang ternyata itu berpengaruh signifikan terhadap nilai inflasi di negara Asia seperti itu. Peningkatan IHK itu ternyata menurunkan peluang inflasi sebesar kurang lebih 1%. Sementara itu, variabel GNE dan nilai ekspor kurang menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai inflasi di negara Asia. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi itu lebih dipengaruhi oleh harga konsumen daripada faktor-faktor lain seperti pengeluaran nasional, kemudian nilai ekspor, seperti itu. Kemudian nilai pseudo R-square sebesar 0,474 menunjukkan bahwa model logistik ordinal ini mampu menjelaskan 47,4% variasi inflasi, yang artinya masih ada sekitar 52,6% variasi inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Kurang lebih seperti itu. Ibu Aza, sekarang kita akan beralih ke koresponden lapangan kita, Ibu Lisa, yang akan memberikan pandangan umum tentang implikasi inflasi bagi negara-negara Asia. Selamat siang, Ibu Lisa. Selamat siang, dari hasil penelitian ini kita bisa melihat bahwa inflasi ringan yang dialami sebagian besar negara di Asia menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang cukup baik. Namun masih ada tantangan yang harus dihadapi terutama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kebijakan moneter yang tepat seperti yang dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan suku bunga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan inflasi. Terima
kasih Ibu Lisa. Kesimpulannya, inflasi di Asia pada tahun 2022 sebagian besar ringan, dengan faktor utama yang mempengaruhi adalah indeks harga konsumen. Penelitian ini memberikan pandangan penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dan mengendalikan inflasi di masa depan. Sekian berita ekonomi hari ini. Semoga informasi mengenai inflasi di Asia pada tahun 2022 yang kami berikan memberikan manfaat bagi Anda semua. Saya, Lucia, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita ekonomi selanjutnya. Selamat siang.